Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, para rektor PTS untuk sudah meluangkan waktunya di pagi ini. Mohon maaf sedikit terlambat mulainya, ada ke isu teknis tadi. Saya tahu Bapak Ibu pasti sangat sibuk hari ini. Kita akan mendiskusikan dua hal. Yang bagian pertama adalah izinkan saya melakukan sedikit paparan mengenai bentuk dukungan pemerintah untuk program transformasi kampus Merdeka. Lalu setelah itu yang terpenting, bagian yang terpenting dari sesi ini adalah untuk saya mendengarkan aspirasi dan keluhan apapun secara terbuka mengenai isu-isu yang dihadapi para PTS untuk bisa mencapai tujuan dan objektif kita bersama. Jadi itu dua bagian daripada sesi hari ini. Jadi izinkan saya melakukan paparan singkat, lalu habis itu kita bisa buka ke diskusi. Ya, jadi 8 IKU itu tentunya yang pertama adalah output dari pembelajaran, bahwa anak-anak itu benar nggak mendapat pekerjaan atau menjadi wirausaha atau mendapat manfaat ekonomi yang lebih baik. Kita harus memastikan. Jadi IKU pertama adalah dia dapat gaji berapa, dia mendapat pekerjaan apa tidak. Ya, itu yang satu output yang kayaknya kita semua sudah sepakat harus menjadi salah satu benchmark kita. Yang kedua adalah berapa persentase dari mahasiswa tersebut yang keluar dari kampus selama 1 semester untuk melakukan berbagai macam aktivitas kampus Merdeka. Mau magang, ke desa, mengajar, riset, bikin bisnis baru, pertukaran pelajar, apapun. Kita ingin anak itu keluar daripada kolam renang dia untuk belajar di lautan terbuka. Ya, minimal 1 semester. Ketiga, kita akan memonitor sama metriknya, tapi bukan hanya untuk mahasiswa, tapi untuk dosen. Berapa persentase dosen Anda yang pergi mencari pengalaman, sabbatical, project di industri, dia dosen kalau bisa magang ya, tapi mengerjakan project dan membina suatu riset project di dalam industri atau di universitas lain. Kita ingin dosen kita keluar dari kampus juga untuk mendapatkan ilmu dan insight. Dan yang keempat adalah kita akan mengukur berapa jumlah ya praktisi dari industri yang mengajar di dalam kampus, baik full time maupun part time. Berapa itu praktisi yang berhasil universitas itu undang untuk mengajar. Jadi kita ingin adanya pernikahan antara praktisi dan dosen akademis di dalam masing-masing universitas. Kelima, kita akan melihat hasil kerja dosen baik dari publikasi internasional, tapi juga bahkan yang lebih penting lagi adalah apa terapan atau dampaknya kepada masyarakat. Baik dari sisi kebijakan, produk inovasi, hilirisasi, apapun itu, dampak atau impact daripada project risetnya dia, project studinya dia, itu yang sebenarnya akan menjadi kriteria yang terpenting untuk kita. Jadi apa manfaat dan dampak daripada hasil kerja, baik riset maupun pengabdian masyarakat. Ini menjadi poin yang kelima. Keenam adalah berapa jumlah prodi di dalam universitas itu yang bekerja sama dengan mitra eksternal yang kelas dunia. Baik dari sisi kurikulum, magang, penyerapan, apakah prodi itu bermitra dengan suatu industri, apakah prodi itu bermitra dengan universitas asing yang kelas dunia, apakah prodi itu bermitra dengan organisasi nirlaba kelas dunia. Dan yang ketujuh adalah di dalam ruang kelas, kita ingin sebanyak mungkin mata kuliah di universitas itu bukan hanya duduk menonton ceramah dan akhirnya dites akhir semester. Kita ingin sebanyak mungkin mata kuliah adalah project based learning. Jadi nilainya, angkanya murid itu berdasarkan project akhir di mana dia harus berkolaborasi dengan orang-orang lain untuk menciptakan suatu project. Di bidang apapun, kita ingin project based learning atau juga case method learning, di mana pada saat dia masuk ke dalam kelas, dia itu berdebat dan berdiskusi dan penilaian dia berdasarkan kualitas daripada partisipasi dan input dia. Jadinya project based learning dan case method itu menjadi dua hal yang mengasah kemampuan berpikir kritis. Dan itu yang akan kita ukur. Berapa persentase penilaian mata kuliah itu berdasarkan partisipasi di dalam kelas atau berdasarkan project based, menghasilkan suatu badan karya yang membutuhkan kolaborasi dengan tim. Dan yang terakhir adalah berapa jumlah program studi yang punya akreditasi internasional untuk mematok benchmark kita kepada kualitas dunia.
Ya, ini sedikit penjelasan. Jadi kalau ada yang bingung mengenai arahan dikti ini kemana, 8 IKU ini akan menjadi panduan bagi semua rektor untuk perubahan apa yang kita inginkan. Dan untuk mencapai perubahan ini, bukan hanya kita memberikan IKU saja, menyuruh-nyuruh saja. Ada dukungan dari sisi anggaran, dari sisi insentif untuk mendukung 8 IKU. Berikut. Yang pertama, dan yang salah satu yang terpenting, dan ini adalah salah satu yang terpenting untuk Pak Presiden, adalah berapa jumlah anak kita belajar dimanapun, di luar kampus. Ya, ada berbagai macam opsi, dari magang, proyek desa, kampus mengajar, pertukaran belajar, dan lain-lain. Bapak Ibu, sudah berakhirlah debat mengenai linearitas di dalam era industri 4.0. Kita butuh lulusan-lulusan yang interdisipliner. Kita butuh mereka punya pengalaman dari berbagai macam disiplin. Ya, makanya sekarang kita 3 semester kita perbolehkan dan kita dorong mahasiswa untuk 3 semester di luar prodinya. Di mana 2 dari 3 semester itu mereka bisa melakukannya di luar kampus. Ini poin yang sangat penting karena udah tidak ada lagi argumen di dunia industri di mana sekarang knowledge economy semakin besar, bahwa hanya satu disiplin yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan atau untuk menemukan minat dan bakatnya mahasiswa. Jadi kita ingin pindah ini. Kita ingin pindah di mana semua kepala prodi, memang kita repotkan Bapak Ibu. Semua kepala prodi harus sekarang memuat semua isi prodinya mereka di dalam harus mengurangi 3 semester daripada kebutuhan prodi dia. Jadinya sekarang 5 semester itu harus dimasukkan untuk memenuhi kebutuhan prodinya. Karena 3 semester harus kita berikan hak untuk mahasiswa mencari di luar prodinya, baik di dalam universitasnya, mungkin dia mengambil mata kuliah di luar prodinya atau di luar kampus. Kita sebenarnya menginginkan juga di luar kampus. Berikut. Kami melakukan survei Kampus Merdeka dan ini diisi oleh begitu banyak pimpinan perguruan tinggi, lebih dari 800, 14.000 dosen, dan 124.000 mahasiswa. Dan ada beberapa hasil yang cukup menggembirakan bahwa hampir semua rektor, dosen, dan mahasiswa itu merasa Kampus Merdeka ini sangat bermanfaat untuk bagi mahasiswa. Walaupun banyak tantangannya, tapi sangat ini adalah arah yang tepat gitu. Jadi 98-99% ini angka-angka yang sangat besar, baik dari mahasiswa maupun dosen. Ikut. Tapi kita mendengar juga ada berbagai macam tantangan yang dihadapi. Tantangan banyak sekali dari rektor-rektor yang setuju dengan program ini, tetapi hanya sangat sedikit, sekitar hanya 31% yang memberikan SKS sesuai dengan arahan kebijakan MBKM. Kita maunya kalau anak itu melakukan aktivitas di luar untuk 1 semester, itu dia diberikan full 20 SKS, seolah-olah dia mengambil 4 atau 5 mata kuliah. Ya, dan ini yang perlu saya butuh dukungan dari semua rektor untuk memastikan bahwa ini terjadi. Memang akan merepotkan kepala prodi karena kepala prodi harus mengefisiensikan jumlah 5 semester itu untuk mencapai target ini, tetapi ini yang dibutuhkan dan mohon dukungan rektor untuk mendorong ini dan untuk memberikan kepastian bahwa itu 20 SKS akan diberikan karena itu sudah menjadi arahan dari Dikti bahwa 20 SKS itu akan diberikan. Jadi kita sangat membutuhkan dukungan dari rektor untuk memastikan bahwa program-program yang diselenggarakan pemerintah maupun program diselenggarakan oleh perguruan tinggi itu menerima full 20 SKS. Atau enggak nanti trade off untuk mahasiswanya tidak tepat. Gitu. Karena kita ingin memastikan bahwa kalau mahasiswa itu melakukan suatu program yang imersif full, dia tidak ada distraksi, ada kerjaan lain. Gitu. Dan mayoritas dosen, isu kedua adalah mayoritas dosen menganggap menyiapkan program bersama mitra adalah langkah yang paling penting untuk implementasi MBKM. Jadinya bagaimana menemukan mitra-mitra di luar, itu menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan utama. Ketiga adalah sedikit sekali mahasiswa yang menerima bimbingan untuk mengikuti kegiatan MBKM, hanya 30%. Jadinya sosialisasi ini belum terjadi di masing-masing kampus sebesar yang kita harapkan. Dan yang terakhir adalah pendanaan menjadi faktor
terbesar. Kita mendengar isu bahwa pendanaan dan mahasiswa juga mengkhawatirkan mengenai bagaimana saya mau mendanai pergi ke kerja di kota besar atau di kota lain, gimana saya mau hidup, bagaimana saya bisa membiayai program-program ini dan lain-lain. Nah, ini adalah jawaban kita pada hari ini, beberapa kanal atau opsi pembayaran bantuan dukungan dari pemerintah untuk mendukung program Kampus Merdeka. Ya, Kemendikbud sekarang akan menyelenggarakan, jadi kita tidak lepas tangan saja membiarkan semua universitas untuk memikirkan harus cari program apa yang di luar kampus. Kemendikbud pun menyelenggarakan 3 program unggulan secara nasional yang terbuka untuk semua mahasiswa, baik PTN maupun PTS. Dan mahasiswa yang berpartisipasi harus mendapatkan 20 SKS. Ini adalah kriteria apa program-program yang kita dukung karena kualitas dan pengalamannya itu lebih terjamin. Nah, kita sudah melobi untuk memastikan bahwa LPDP akan menanggung biaya untuk mahasiswa yang mengikuti program-program unggulan Kampus Merdeka. Ya. Dan kita juga ada dana kompetisi Kampus Merdeka untuk mendorong, ini competitive fund, untuk mendorong diferensiasi misi perguruan tinggi dan matching fund untuk mengakselerasi kemitraan PT. Jadi ini berbagai macam jenis pendanaan. Kalau untuk kampus mahasiswanya dan juga beberapa untuk dosen-dosennya, untuk Kampus Merdeka ada dari LPDP. Kalau untuk melakukan transformasi internal dari prodi tadi mencapai IKU tadi, untuk prodi kerjasama dengan universitas asing atau dengan industri, dan itu competitive fund akan mengacu kepada itu. Dan matching fund adalah untuk memberikan dana kalau universitas itu berhasil mendapatkan dana dari industri atau dari organisasi lainnya, akan di matching dengan anggaran dari Dikti. Ya. Kami juga ada berbagai macam regulasi yang kita lakukan untuk mendukung ini, surat keputusan menteri untuk memastikan pengakuan 20 SKS itu untuk semua program flagship Kampus Merdeka. Kita juga menyediakan dosen fasilitator Kampus Merdeka sebagai konsultan perencanaan kurikulum Kampus Merdeka di tingkat setiap prodi, ya, dan juga memastikan bahwa ada timnya di masing-masing prodi dan solusi dosen pembimbing. Nah, pengakuan Tridharma bagi dosen pembimbing lapangan kegiatan Kampus Merdeka. Jadi ini akan mendukung karirnya dosen, mendukung karirnya para pendidik di universitas. Berikut. Ya, nah ini ada berbagai macam 4 program kita yang dijamin 20 SKS. Ini grouping-grouping kita yang kita lakukan. Satu adalah program kampus mengajar, di mana mahasiswa akan mengajar selama 1 semester untuk membantu meningkatkan numerasi dan literasi di sekolah-sekolah yang paling membutuhkan, di daerah-daerah yang paling membutuhkan. Kedua adalah micro credentials, salah satu program flagship kita, udah hampir 300 perusahaan berpartisipasi, di mana mereka akan mengambil 100 mahasiswa minimum dan mereka diberikan beasiswa untuk mengikuti 1 semester bekerja di dalam suatu perusahaan, project based learning, dan ujungnya mereka mendapat studi, mendapatkan sertifikat, baik di perusahaan maupun di lembaga pelatihan yang spesifik. Ini juga namanya micro credentials, jadinya non degree 1 semester, kadang-kadang 1 tahun, tapi kebanyakan 1 semester micro credential program dari berbagai macam institusi yang punya kualitas yang baik. Ketiga, mobilitas internasional mahasiswa. Kita ingin sebanyak mungkin mahasiswa kita melakukan 1 semester di luar negeri, 1 semester di universitas kelas dunia di luar negeri. Dan yang keempat adalah pertukaran mahasiswa merdeka untuk menjalin kebinekaan dan merajut kebinekaan di antara mahasiswa kita. Kita ingin pertukaran antara kota dan Jawa dan non-Jawa, antara kota dan daerah-daerah yang lebih di luar. Jadi kita ingin memastikan pertukaran mahasiswa di dalam Indonesia pun terjadi untuk meningkatkan jiwa sosial dan juga meningkatkan gairah kebinekaan dan toleransi di Indonesia. Ini sangat penting 4 program ini, dan semuanya ini yang dijamin 20 SKS. Berikut. Ya, ini kampus mengajar, kita sudah melakukan piloting dengan 15.000, jadi pilotnya aja udah besar. 15.000 anak selama beberapa bulan telah melakukan yang pertama, dan mereka sangat senang dan sangat merasa, dan sekolahnya pun merasa sangat bermanfaat.
dampak daripada ini kepada karakter mereka luar biasa, Bapak Ibu. Untuk bisa membantu sekolah di tingkat sosioekonomi yang sangat berbeda mungkin dari backgroundnya dia biasa, sangat berbeda di kotanya dia yang biasa dia alami. Jadi ini merupakan suatu hal yang menjadi salah satu program terpenting kita. Kita ingin angka itu semakin besar setiap tahun yang kampus mengajar untuk membantu generasi berikutnya. Ini yang saya bilang tadi, 300 perusahaan sudah sign up untuk yang semester awal ini untuk micro credential. Ini yang magang bersertifikat. Jadi di dalam industri dia akan belajar, akan ada full time team di dalam industrinya yang akan mementor dia. Jadi nggak abal-abal, nggak cuma ngambilin kopi atau fotokopi, ya. Dan kita memastikan bahwa di ujungnya itu ada sertifikasi dari industri bahwa dia ada pengakuan bahwa dia telah mendapatkan suatu ilmu yang tangible, spesifik, dan dia bisa gunakan untuk karirnya dia. Dan ini tentunya uang saku dan biaya hidup ditanggung oleh kita, ya, dan mahasiswa menerima sertifikat kompetensi. Berikut. Nah, ini ada versi micro credential yang kedua, yaitu studi independen. Nah, ini adalah mengenai course-course spesifik, baik di bidang teknologi dan lain-lain, yang akan memberikan suatu sertifikat kompetensi. Dan ini pun full time dan bisa dilakukan selama 1 semester, 1-2 semester penuh. Ini short course biasanya, dan biayanya ini pun akan ditanggung oleh Kemendikbud. Ya, sekali lagi sama seperti magang bersertifikat, ini mereka juga menerima sertifikat kompetensi dari institusi tersebut. Ketiga adalah exchange program, ini akan juga didanai oleh LPDP, diberikan beasiswa untuk ke luar negeri. Jadi nggak usah semuanya ke luar negeri untuk degree program, ini akan membesarkan jumlah partisipan yang bisa masuk ke dalam mendapatkan pengalaman di luar negeri, karena sekarang 1 semester saja, jadi biayanya lebih murah, lebih banyak murid yang bisa terbantu, aksesibilitas juga lebih tinggi. Sangat sulit untuk masuk program full time 3 tahun dengan kualifikasi anak-anak kita, tapi untuk bisa masuk 1 semester itu jauh lebih aksesibel dari sisi pendanaan, jumlah, dan juga kriteria admisi atau kriteria untuk bisa masuk ke dalam program 1 semester di sekolah-sekolah terbaik luar negeri ini lebih positif. Dan yang terakhir, seperti yang saya bilang tadi, adalah pertukaran mahasiswa merdeka, di mana kita akan memberikan bantuan pendanaan pun untuk terus pertukaran mahasiswa antara universitas antar pulau di Indonesia untuk mencapai perspektif jiwa sosial dan karakter Pancasila yang kita harapkan untuk murid-murid kita. Gitu. Ya, jadi harapan dari kami adalah setiap perguruan tinggi ini memfasilitasi, terutama yang pengakuan SKS Kampus Merdeka, untuk mensukseskan ini. Ini saya dapat arahan langsung dari Pak Presiden untuk memastikan itu anak-anak diberikan 20 SKS dan diberikan kesempatan terbesar untuk mencapai kesempatan melakukan program-program Kampus Merdeka ini. Jadi tolong step-stepnya, sini ada 4 step, tolong mendaftar program Kampus Merdeka di platform MBKM. Disitulah kita bisa memberikan opini kita, jadi semuanya udah online. Kita akan mendapatkan persetujuan mengikuti program KM, mahasiswa mengikuti programnya, dan setelah itu mahasiswa mendapatkan SKS dan kepala prodi selesai merevisi kurikulum ini. Ini yang kita butuh bantuan dari semua rektor, bahwa memang pasti banyak kepala prodi yang tidak senang dengan outcome ini, karena tidak semua mata kuliah yang bisa dia masukkan itu bisa dia masukkan dalam waktu tertentu. Tapi ini adalah keharusan untuk bergerak sesuai dengan kebutuhan zaman, di mana kita perlu multidisciplinary dan perlu belajar di luar kampus juga. Karena tanpa itu kesiapan mahasiswa kita tidak akan pernah terkejar. Ya. Berikut. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin dari itu saja dari saya. Jadi poin